Setelah menenggak habis bir tang singkong, Byun pun pingsan. Ia tertidur beberapa hari. Sementara ia tertidur, kunang-kunang pembesar segala batang mengerumuni selangkangannya. Terlihat batang jamur yang ada di samping Byun membesar. Wadaw. Singkat cerita, setelah terbangun, Byun pun segera pulang. Tetapi di jalan ia dicegat oleh warga desa yang memberitahukan kepadanya bahwa semua pria di desa sudah pergi berperang dan Gangmok mewakili Byun untuk pergi berperang. Kemudian Byun sampai di rumah, melihat Siti yang berada di sana kelaparan. Ia segera memasakkan makanan. Namun ketika tak sengaja melihat Siti tidur, batang Byun baper dan bertransformasi menjadi Super Saya. Tapi untung saja Byun dapat mengontrol hal tersebut. BTW, setelah meminum bir tang singkong, sekarang tidak hanya batang Byun saja yang kuat, namun tubuhnya juga jadi kuat. Diketahui kini Byun dapat mengapak kayu dengan sangat cepat. Ia pun juga dapat meminum air sungai sampai airnya habis. Bahkan ia juga dapat memadamkan kebakaran hutan dengan air kencingnya, membelokkan air terjun, dan sedikit menyiram api matahari yang menyebabkan bumi gelap sementara. Impressive. Kejadian tersebut tak sengaja disaksikan oleh Tuan Putri dan salah satu tante di desa. Kini sebuah batang singkong letoy telah menjadi batang singkong super. Rumor ini akhirnya menyebar di desa. Salah satu tante yang menjadi saksi kejadian tersebut menyebarkan info bahwa batang singkong Byun kepalanya aja 5 inci. Hal ini menimbulkan rasa penasaran. Saat malam tiba, para tante-tante desa yang ditinggal para suaminya berperang bersama-sama mengintip Byun yang sedang bermain sepak takraw. Saat bermain, Byun bukan menggunakan kakinya saja guys, tapi ia juga menggunakan batang singkongnya. Wow. Malam itu setelah para tante mengetahui ukuran batang singkong Byun, mereka sangat senang dan bernyanyi-nyanyi. Menurut mereka, kini ada sesuatu yang tegak dan bisa dimanfaatkan. Keesokan harinya mereka semua mulai menggoda Byun agar mau diajak bercocok tanam. Ada yang open sekalangan, ada juga yang pamer gunung kembar. Si nenek yang di scene awal film juga ikut-ikutan dengan memamerkan semongkonya di depan Byun. Namun hal ini semua tidak berhasil. Salah seorang tante desa kemudian merencanakan hal yang lebih ngegas, yang di malam harinya ia mendatangi rumah Byun dan merayunya. Byun yang pada dasarnya memang anak baik-baik menolaknya. Tetapi hal yang aneh terjadi. Saat ia tak sengaja melihat bulan purnama, Byun seakan menjadi ganas dan lepas kendali. Byun pun segera menggebles tante tersebut. Semua wanita desa yang mendengar jeritan keenakan segera berbondong-bondong sambil membawa seserahan untuk Byun. Ada yang sampai bawa-bawa sapi, beras ketan, gula, kopi, juga micin. Para wanita desa pun kemudian dengan sangat antusias mengantri untuk bergantian bercocok tanam dengan Byun. Singkat cerita, berita tentang kekuatan Byun ini tersebar sampai ke istana, di mana prajurit istana kemudian menangkapnya. Bukan tanpa alasan. Ternyata Byun disuruh raja untuk mewakili kerajaannya mengikuti perlombaan batang singkong antar kerajaan. Dan jika Byun menang, maka raja akan membebas tugaskan kakak Byun dalam mengikuti perang. Perlombaan pun dimulai. Perlombaan ini dinilai berdasarkan kekuatan batang singkong dalam menahan beban. Kemudian dengan dibantu Tuan Putri yang menggoda dan memamerkan semongko pelayannya, Byun pun dengan mudah memenangkan pertandingan. Tapi setelah perlombaan tersebut, sebuah fakta menyedihkan harus diterima oleh Byun. Sebab kakak Byun tidak ditemukan di medan perang. Byun menjadi sedih, ia mengurung diri dan tidak mau makan sama sekali selama berhari-hari.